Poster bergambar dua petugas pemungutan suara menggunakan alat pelindung diri lengkap bersama seorang pasien COVID-19 beredar di lini masa. Poster yang dibuat Komisi Pemilihan Umum itu menyampaikan pesan bahwa penyelenggara pemilu akan mendatangi pasien COVID-19 untuk menggunakan hak suaranya. Petugas datang ke rumah atau ke fasilitas kesehatan tempat pasien COVID-19 dirawat. Tak lupa, KPU menyertakan alas hukum kebijakan ini, yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 72 Ayat 1. Seketika, poster itu mendapatkan respon beragam dari netizen. Sebagian ada yang mendukung, tapi juga ada yang mengkritik. Kritik dilayangkan karena risiko penularan yang dihadapi para petugas dan saksi sangatlah tinggi. Ya, memang ini sebuah pekerjaan yang cukup berat ya, karena kami harus meyakinkan juga kepada petugas bahwasanya pelayanan ini nanti bisa aman dan sebagainya. Oleh karenanya kita koordinasi terus dengan gugus tugas, ya, dengan gugus tugas. Kira-kira seperti apa memberikan pelayanan yang baik tapi aman bagi penyelenggara kami. Kalau masalah garansi tentu saya tidak bisa menjawab dengan tegas, Mas ya. Tapi yang jelas karena pemilihan ini dalam kondisi COVID, tugas KPU adalah melayani semua pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka yang bisa kami berikan adalah bahwasannya ya petugas yang akan melayani itu semua diberi alat APD lengkap. Insan mengaku belum memiliki detail rencana teknis bagaimana pemilihan dan pemungutan suara ini dilakukan. Apakah petugas masuk ke ruang isolasi atau pasien yang mendatangi tempat tertentu di rumah sakit, belumlah jelas. Rencananya, selain dua petugas pemungutan suara ber-APD lengkap, pencoblosan ini juga diawasi saksi paslon dan pengawas pemilu dari jarak yang diklaim aman. Pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo mengungkapkan, masalah ini bukan hanya soal ketersediaan APD semata. Windu mengatakan, petugas yang memakai APD Biosafety Level atau BSL-2 harus betul-betul dilatih agar patuh pada SOP-nya. Karena bila SOP pemakaian dan pelepasan APD tidak dijalankan dengan disiplin, maka sangat berbahaya dan petugas tersebut berisiko tinggi tertular. Ia mengingatkan, para tenaga kesehatan saja banyak yang gugur meskipun sudah memakai APD BSL 2 atau 3. Peringatan yang disampaikan Windu ini masuk akal. Penyelenggara pemilu tidak cukup memiliki waktu untuk melatih petugasnya terkait SOP penggunaan dan pelepasan APD. Kondisi ini sangat berbahaya bagi para petugas dan siapapun yang terlibat. Sebagai gambaran, tenaga medis pun membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari SOP tersebut. Apalagi para petugas pemungutan suara tidak memiliki pengalaman berhadapan dengan pasien dan risiko tertular COVID-19. Saat ini, KPU Kota dan Kabupaten masih melakukan pendataan rumah sakit rujukan COVID-19 dan berkoordinasi dengan Satgas. Sosialisasi ke rumah sakit pun belum dilakukan. Padahal, 9 Desember tinggal menyisahkan hari saja. Belum ada interaksi sama sekali KPU ke rumah sakit lapangan. Padahal potensi pemilihnya dari sisi pasien itu Surabaya lebih dari 51% data terakhir, berarti ada sekitar 100-an lebih. Dan juga rumah sakit harusnya kan nakes dan relawan juga tidak perlu pulang untuk memilih, harusnya disediakan TPS khusus. Bisa nakes dan relawan ada sekitar 200-an lebih. Ini belum ada sama sekali. Para petugas yang melaksanakan pemungutan suara adalah yang bertugas di TPS terdekat dengan rumah sakit atau rumah tempat memilih diisolasi. Layanan untuk pasien COVID-19 ini diberikan setelah pemungutan suara di TPS ditutup, yakni pukul 12 siang. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya,